Lis, kau kan belum punya anak, kau nggak tahu rasanya pas lagi gitu kan, kau kan nggak tahu. Itu pernah kan Bu denger kayak pastinya kan? Berarti di situ kan yang perlu belajar untuk mengendalikan emosi orang tuanya, bukan anaknya ya. Jadi bukan persoalan anaknya, tapi persoalan kita sebagai orang tua gitu ya. Berbicara tentang dunia pendidikan, senantiasa selalu dapat dihubungkan dengan bagaimana orang tua mendidik anaknya di dalam rumah dan bagaimana seorang guru mendidik anak muridnya di lingkungan sekolah. Konnichiwa minasan, hari ini di sore yang berbahagia ini saya mendatangkan seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Karena beliau ini di dalam kesehariannya dikenal sebagai seorang psikolog dan trainer. Beliau juga merupakan seorang founder dari Human Resource Training and Empowerment atau kita kenal dengan HRTE yang memang sudah cukup dikenal banget di Indonesia. Pengalaman beliau bukan belasan tahun tetapi sudah puluhan tahun di dalam dunia psikologi. Dan juga di dalam keseharian beliau sangat aktif sekali di dalam organisasi. Salah satunya adalah organisasi Himpunan Psikologi Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Komite untuk Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Utara. Bersama dengan saya di studio Ibu Rahmadani. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat. Kita langsung kepada topik hari ini. Siap. Yang akan kita bahas itu adalah sebenarnya pentingnya psikologi anak di dalam dunia pendidikan. Jadi penting banget ini Bu memahami sebuah psikologi anak. Sebelum kita bahas lebih dalam mungkin Ibu Rahmadani boleh sharing dulu. Sebenarnya kalau kita bahas psikologi anak itu apa sih Bu di dalam dunia pendidikan? Jadi mengenal dunia psikologi dulu ya. Jadi psikologi itu kan mempelajari manusia dari aspek kognitif, emosi, kemudian perilaku ya. Jadi secara umum. Kemudian topik-topik bahasan di psikologi itu banyak. Jadi ada psikologi anak salah satunya, psikologi industri organisasi, perkembangan, klinis ya. Jadi banyak. Jadi kalau dalam kaitannya dengan dunia pendidikan tuh bisa, kalau manajemen sekolahnya dengan SDM-nya, PIO juga bisa masuk. Kalau dia kemudian kita bicara psikologi belajarnya, maka psikologi belajar yang masuk. Jadi kalau kita bicara psikologi anak, maka yang yang kita pahami adalah tumbuh kembang anak dan perilaku anak di usia 0 sampai 18 tahun. Oke. Ya, jadi di bawah 18 tahun kan masih kategori anak ya dalam hukum undang-undang maupun WHO tuh mengatakan bahwa anak itu 18 tahun ke bawah. Jadi berarti kalau kita bicara psikologi anak, maka kita bicara tumbuh kembang anak ya, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Nanti kalau fisik nanti lebih ke medis ya, tapi kalau psikologi maka kita akan bicara tumbuh kembang anak ya di bawah 18 tahun. Jadi itu yang yang bisa kita gambarkan terkait dengan psikologi. Apa sih yang kita mau pelajari psikologi gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah pembahasan tentang tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 18 tahun. Betul. Nah, hari ini mungkin yang mendengarkan itu adalah orang tua ataupun mungkin guru. Pokoknya tenaga pendidik juga ya kita bilangnya Bu. Apa sih hal-hal yang mendasari sebagai seseorang orang tua kita bilang ya, untuk bisa mengetahui tentang psikologi anak dalam pendidikan? Hal yang mendasari yang harus kita ketahui itu apa Bu? Iya, jadi pada dasarnya kan setiap orang tua itu kepingin punya anak yang bagus ya, berhasil ya. Jadi orang tua akan bangga ketika dia memiliki anak yang dalam kehidupannya berhasil, baik dari aspek pendidikan, kepribadian, perilaku ya gitu. Jadi hampir semua orang tua pasti menginginkan anaknya seperti itu ya. Gitu. Jadi tapi apakah kemudian untuk mencetak ya istilah ya gitu, membuat anak itu seperti yang kita inginkan itu bisa seperti persepsi kita saja, ternyata butuh ilmu gitu ya. Kenapa? Karena kan kita dulu waktu mau jadi orang tua kan nggak ada sekolah dulu ya gitu. Kayaknya nanti perlu buka sekolah orang khusus tua, orang tua ya. Jadi orang tua tuh belajar, otodidak ya, belajar
dia tidak. Nah, makanya kenapa penting mempersiapkan diri sejak awal untuk menjadi orang tua ya. Yes. Sekarang kan ada pendidikan parenting ya, sebelum menikah, sebelum ini. Jadi dia harus punya konsep gitu. Orang tua tuh harus punya konsep. Saya mau jadi orang tua yang seperti apa? Yang kemudian nanti kalau saya punya anak, saya kepingin anak saya seperti apa gitu. Nah, itu kan harus ada konsep ya. Ada strategi juga yang harus dikembangkan oleh orang tuanya. Nah, kalau kita bicara dalam pengasuhan psikologi anak itu kan multidimensi ya. Jadi kita nggak bicara hanya pada satu aspek, tapi ada beberapa aspek. Salah satunya misalnya pola asuh. Pola asuh itu juga sangat menentukan ya keberhasilan kita sebagai orang tua gitu, yang membuat anak kita berhasil. Kemudian gizi itu juga salah satu faktor penting. Nutrisinya ya betul. Buk ya. Karena untuk mencerdaskan anak dia butuh nutrisi otak. Ya gitu, jadi dia butuh sel-sel berpikirnya itu bagus gitu. Berarti itu mulai dari kapan? Mulai dari kehamilan gitu. Karena pembentukan sel-sel otak tuh ya, neuron itu kan dibentuk pada masa kehamilan. Yes. Jadi kalau gizi di masa hamilnya kurang, ya sudah pasti ya perkembangan sel-sel otaknya juga tidak maksimal. Kemudian sesudah dia dilahirkan dari usia 0 sampai 2 tahun gitu. Nah, di situ juga dibutuhkan kalau kita menginginkan gizi untuk pertumbuhan kecerdasan. Kemudian ada juga dimensi stimulus. Stimulus itu kan akan membantu proses perkembangan pembelajaran dia. Jadi stimulus apa nih yang mau diberikan? Jadi misalnya orang tua mau membentuk karakter anak gitu. Nah, stimulus apa nih yang mau dibuat oleh orang tua supaya karakter anaknya bagus? Terus dia mau buat karakter anak yang seperti apa gitu. Jadi itu kan orang tua harus punya gitu ilmunya gitu ya. Kemudian kalau dia bilang, oh anak saya mau cerdas, dia harus cerdas dalam hal apa gitu. Nah, berarti stimulus apa yang diberikan untuk kemudian mencerdaskan itu. Sementara kita bicara kecerdasan juga multidimensi kan ya. Jadi enggak, apalagi kita tahu ada kecerdasan majemuk. Ya, itulah jadi tadi dia banyak. Beda lagi ya Buk ya. Jadi seringkali orang tua terjebak pada kecerdasan hanya pada satu aspek materi pembelajaran. Jadi misalnya cerdas hanya dari sisi matematik. Nah, itu kan hanya salah satu. Padahal kecerdasan itu banyak gitu. Jadi semua mata pelajaran di sekolah itu memiliki fungsi untuk mencerdaskan anak. Ya gitu. Kalau bisa dia kuasai semua kan jadi itu tadi yang dibilang Lisa tadi, kecerdasan yang multidimensi tuh ya, dia banyak kecerdasan kan bagus. Itu dia pola-pola. Jadi yang harus dipahami itu, jadi oleh orang tua itu supaya dia apa ya? Kenapa kita harus belajar psikologi anak sebagai orang tua? Supaya kita tahu gitu bagaimana memberikan pendidikan yang baik, bagaimana memahami apa yang diinginkan anak, kemudian bagaimana membuat anak bahagia, memotivasi anak, kan gitu. Sampai harus memikirkan juga bagaimana tumbuh kembangnya. Biasanya orang tua kan begitu dia punya anak lahir dia bahagia kan. Yes. Belum tentu sih sesudah anak lahir dia harus buat juga anak tuh bahagia supaya sukses hidupnya gitu. Gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa ya, membuat anak bahagia itu seperti apa. Wah, jadi di sini hal-hal apa saja yang sebenarnya harus dimiliki orang tua untuk tentang dunia psikologi anak dalam pendidikan. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu konsepnya. Ya kan Buk ya? Tadi kita bisa simpulkan kita harus mengerti konsep apa yang mau kita sampaikan dari sebagai orang tua kepada anak. Bahkan di sini ternyata jadi orang tua itu harus tahu juga strategi bagaimana kita juga bisa mendidik anak kita dengan benar, dengan tepat. Bahkan konsep, strategi, nutrisi, banyak sekali tadi udah disampaikan sama Ibu. Wah, ini saya jadi new things Buk. Ada tambahan baru lagi. Nah, ini kalau bicara tentang hal-hal yang mereka harus ketahui. Gimana Buk agar orang tua ini, mereka yang masih minim pengetahuan ini, mereka bisa teredukasi dengan baik. What should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Apalagi yang mungkin yang mendengarkan kan sudah terlanjur jadi orang tua gitu. Jadi sekarang saya harus ngapain? Konsepnya saya mungkin let's say lah anak saya udah usia 5 tahun, ada yang 7 tahun, mungkin ada yang anaknya udah 10 tahun. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, tadi kita di awal sudah ngomongin ya gitu.
Gak ada sekolah untuk orang tua kan? Iya, gitu. Jadi ini kan Sekolah mereka formalnya nggak ada, tuh udah terlanjur, anaknya udah lahir, baru jadi udah orang tua, dibesarkan dan jadi orang tua. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang, Bu? Ya, jadi ketika mendapatkan titel orang tua ya, gitu karena sudah punya anak, maka yang pertama adalah sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tentu dia harus membesarkan anaknya dengan baik, kan gitu ya. Mulai dari kecil sampai dia dewasa, menyiapkan anaknya itu untuk menjadi manusia yang baik, kan gitu. Kemudian konsep baik itu kan masing-masing orang punya ya, sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Nah, kemudian untuk menjadi orang tua kita juga harus memahami bahwa anak itu juga punya kehidupannya gitu. Anak itu punya kehidupan yang harus dia bentuk juga gitu. Si anak itu sendiri harus punya andil untuk membentuk kehidupan dirinya ya. Tapi kan kita sering kali orang tua sering ya anak saya nggak tahu apa-apa, saya lah yang tahu kan gitu ya. Saya yang arahkan ya, dia. Jadi saya yang ini, anak harus ikut aja nih apa yang kata orang tua. Nah, itu juga konsep yang salah gitu ya. Jadi yang harus dipikirkan oleh orang tua adalah bagaimana membentuk kepribadian anak yang baik, kemudian memfasilitasi pertumbuhan perkembangan kognitifnya dengan baik. Kemudian kalau kepribadian itu kan perilaku ya. Kemudian membantu anak itu di dalam membangun pikiran dan emosi yang positif, supaya dia juga memandang diri dan kehidupannya juga secara positif gitu. Nah, pendidikan itu salah satu ya yang membantu aspek kognitif anak untuk berkembang ya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Tapi sekarang pendidikan juga kan dituntut untuk memiliki konsep juga ya, program-program yang membangun karakter kepribadian. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus punya pemahaman gitu ya. Ketika kita mau masukkan anak kita sekolah, kita harus lihat nih program sekolah ini cocok nggak dengan program saya. Berarti kalau saya nggak punya program, saya masukkan anak ke sekolah dengan dasar yang nggak kuat dengan pikiran kita untuk memprogram anak, ini yang nanti dia nggak sinkron ya. Artinya orang tua tidak bisa melihat perkembangannya dengan baik gitu ya. Tapi kalau orang tua, kita sebagai orang tua sudah punya konsep, saya mau anak seperti apa, maka kemudian saya akan memilih sekolah bagaimana dia dididik dengan tepat sesuai dengan konsep yang kita mau gitu ya, Bu ya. Jadi berarti kita harus paham kan sebagai orang tua itu salah satu landasannya. Dia mulai kapan pembentukan karakter kepribadian anak itu sebetulnya dibentuknya dari mulai sejak kandungan loh. Bukan sudah habis lahir dia paham, enggak, dari makanya kandungan. Orang pernah bilang ya, Bu ya, aduh saya jadi interupsi sedikit, dari kandungan aja pun kalau ibunya stres, hati-hati, hal ini akan terbawa ya, Bu ya. Betul. Jadi kenapa pendidikan karakter itu sudah dimulai dari kandungan ya, karena itu kita bicara emotion kan gitu ya. Jadi pembentukan emosi positif anak pertama itu ya ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Jadi kalau emosi ibunya positif, maka anak juga akan positif, lahir dengan emosi yang positif, bahagia. Gitu, bahagia. Kalau ibunya hamilnya, melahirkannya bahagia gitu ya, maka anak juga bahagia. Jadi pentingnya bagi orang tua tuh bukan pada saat anak itu udah lahir ya gitu, tapi pada saat dia mau memprogram dia mau jadi orang tua gitu ya, berarti sebelum nikah sampai dia kemudian mempersiapkan diri untuk hamil gitu, baru dia kemudian persiapkan lagi anak sampai dewasa ya, sampai anak itu bisa mandiri lah gitu ya gitu. Nah, jadi kemudian kita juga harus, orang tua sebagai orang tua kita juga harus memahami bahwa sebetulnya anak-anak itu punya kepribadian sendiri yang berbeda ya, walaupun kadang-kadang kita lahir dari rahim yang sama gitu, tapi kita punya karakter kepribadian yang berbeda, memiliki keunikan. Jadi kita juga harus memahami gitu. Jadi fungsi kita sebagai orang tua ketika dia sudah lahir itu banyak sekali ya. Kemudian harus dipahami fase-fase. Jadi fase-fase pertumbuhan perkembangan anak itu orang tua juga harus tahu gitu. Makanya ada buku buku saktinya menjadi orang tua tuh lahirnya gitu. Kemudian banyak ahli yang kemudian menulis, kenapa? Karena memang kita dari awal kan nggak pernah belajar nih gitu. Nggak ada sekolah khusus lah kita bilang. Ada pengantar ya gitu. Nah, berarti
ketika kita menjadi orang tua kita harus punya ilmu gitu ya. Kalau enggak nanti kita akan membuat hidup anak kita atau anak kita menjadi anak yang kebanyakan gitu. Ya, kalau mau jadi punya anak istimewa harus punya program istimewa kan gitu. Kalau kita mau jadi anak kita yang sama aja seperti biasa-biasa aja, ya artinya kita nggak mempersiapkan program apapun ya Buk ya. Baik Buk, berarti saya bisa nyimpulkan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sekarang yang mungkin anaknya udah remaja, anaknya masih kecil, untuk memahami psikologi anak dalam dunia pendidikan itu kata kuncinya adalah satu, belajar. Bisa dibilang begitu ya Buk ya. Sebagai orang tua it's okay, it's never late. Kalau memang Anda masih belum dapat konsepnya dan anak ini udah terlanjur terkonsep ini Buk, kan ya udah terlanjur dia begini, apakah masih bisa dibantu? Apakah masih bisa dirubah? Apakah masih bisa diayomi dan diarahkan? Ya, jadi saya juga ingin menyampaikan kepada para orang tua ya, parenting ya. Salah satunya kunci kita menjadi orang tua adalah kita harus memastikan anak kita itu memang tumbuh kembangnya sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, itu yang paling penting. Kemudian kalau saya sih sebetulnya di awal ya Mbak, lebih kepada bagaimana orang tua itu memiliki kemampuan untuk membentuk karakter kepribadian anak gitu ya. Karena itu fondasi manusia gitu. Fondasi menjadi manusia ya. Bagaimana saya cut ya Bu Yanto ini ya. Tanggapan Ibu terhadap orang bilang udah memang dari lahir sononya begitu. Udah memang dia bawaannya begini loh. Apalagi kalau dia kebetulan punya 2 anak gitu kan. Secara psikologi anaknya kan dia punya 2 anak nih. Yang satu memang penurut, pendengar banget. Tapi yang satunya it's no gitu, yang pembangkang mungkin. Terus kemudian yang lebih manja. Nah ini pernah ya Buk dengar seperti itu ya? Sering kan? Udah memang dari sononya begitu Lisa. So how? Bukan aku tidak mengkonsepkan, tapi memang bawaan lahir. Ya kalau kita berpikiran bahwa kepribadian karakter itu diwariskan, ya mungkin akan berpikir begitu gitu. Tapi sebetulnya ya mungkin ada faktor genetik ya gitu. Ya. Cuman kalau saya sih tidak pula menganut paham itu gitu ya. Kan di psikologi ini mazhabnya banyak ya. Jadi kalau mazhab behavior dia akan bilang kepribadian anak itu dipelajari dan dibentuk dan dipelajari gitu ya. Kemudian ada juga yang teori yang lain mengatakan, mazhab yang lain, bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan dan potensi sendiri, dan setiap orang itu paling tahu gitu tentang dirinya gitu. Nah, ya jadi dia yang paling tahu tentang dirinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau lakukan. Dia paling tahu kemampuannya dia sampai di mana gitu. Itu juga ada mazhab yang seperti itu. Tapi saya kalau bicara tentang genetik rasanya tidak, kita akhirnya jadi apa, pasrah gitu. Iya, saya anak saya begini gitu loh, jadi kok nggak bisa diprogram seolah-olah kan gitu ya. Enggak, karakter pribadi itu bisa dibentuk gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari, bisa diubah tergantung program tadi ya. Program apa yang mau diubahkan oleh orang tua ya, program apa. Jadi membentuk kepribadian anak itu bagi saya itu fondasi. Fondasi ya, dan itu dimulai dari tadi, kalau kandungan udah nggak sempat, udah lahir gitu ya, udah terlanjur lahir. Tapi sebenarnya konsepnya adalah sejak kandungan semakin cepat semakin bagus. Jadi tapi kalau memang sudah terlanjur, no worry, berarti ada program ya, berarti orang tua yang membuat program pembentukan karakter anak yang seperti apa. Jadi kita kan bisa belajar ya, ilmu pengetahuan kan banyak nih sekarang ya. Jadi orang tua bisa searching atau bisa ikut yang forum-forum seperti ini gitu ya. Ini bagus sekali ya. Saya apresiasi dengan Nakamura ya, karena dia punya konsep edukasi untuk parentingnya. Ini juga adalah wadah gitu bagi orang tua untuk belajar gitu sebetulnya kan gitu. Apa yang saya tidak tahu saya harus cari tahu kan gitu. Jadi kenapa saya mengatakan pembentukan kepribadian itu menjadi penting, karena itu adalah fondasinya menjadi manusia gitu, dan pembentukan perilaku. Karena kalau pengetahuan keterampilan itu gampang, mudah, dan nggak lama gitu. Jadi 6 bulan aja kita latih, dia bisa gitu. Dari yang nggak ngerti teknologi, kita ajarin aja dia bisa paham. Artinya pengetahuan dan keterampilan itu sesuatu yang mudah untuk dibentuk. Tapi yang paling sulit itu adalah karakter kepribadian gitu. Nah,
kalau karakter kepribadiannya sudah terbentuk sejak awal, belajarnya juga jauh lebih mudah gitu. Jadi kita lebih fokus kadang-kadang kepada akademisinya, kognitifnya terus gitu ya. Tapi karakter kepribadiannya tidak gitu. Nah, jadi porsinya dibalik. Nah, di usia tertentu memang nanti akademisinya yang harus dibesarin gitu ya. Artinya volume apa gitu ya, programnya dikuatin. Tapi kalau di awal-awal saya lebih berpikir bagaimana membentuk kepribadian anak. Benar. Ini Ya, ibaratnya ya Buk ya, kalau kepribadiannya sudah kuat, ditaruh dimanapun nanti dia bisa survive. Kalau nanti sibuk akademisinya semuanya di awal, kepribadian belum terbentuk dengan tepat, yang ianya ketika di suasana yang sangat berbeda, situasi yang berbeda, nggak bisa survive. Gitu Jadi, kita bisa bilang ya Buk ya. Betul sekali. Jadi apa peran kita orang sebagai tua, orang tua ya di dalam pertumbuhan psikologi anak ya, anak kita lah ya gitu kan. Kan nggak mungkin kita bicara untuk orang lain ya, kita sajalah dulu. Apa peran kita sebagai orang tua? Yang pertama adalah bagaimana membuat anak itu menjadi dirinya sendiri. Ya. Jadi berarti kalau kita ingin anak kita menjadi dirinya sendiri, yang kita nggak boleh lakukan adalah kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau dengan saudara kandungnya. Ini paling sering. Saudara aja nggak boleh ya, apalagi iya, ini kakak lain. adik gitu. Betul. Kan kamu ya enggak. Betul. Itu seolah-olah apa? Kita membuat anak itu dicetak untuk menjadi orang itu, gitu. Kalaupun kita mau orang belajar dari keberhasilan orang lain, kita tidak bandingkan gitu. Tapi kita buat bagaimana dia belajar dari orang itu, gitu ya. Jadi karena gini, membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu kan harga diri ya. Nggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Yes. Saya ini, jadi ya saya gitu, ya dia gitu. Jadi bagaimana anak itu dia punya gitu, kita membantu anak itu dia punya gitu ya, dia memiliki dirinya sendiri. Kemudian kita juga memberi ruang kepada anak itu untuk berekspresi ya, jadi tidak dikekang. Aturan-aturan program yang dibuat orang tua itu, nih coba nih kita cek ya Mbak Lisa ya. Seringkali kita justru membuat program untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri sendiri, tanpa sadari dulu enggak. Misalnya ini pernah dengar kan? Karena dulu dia enggak punya kesempatan untuk dapat belajar balet misalnya. Anaknya dikasih balet gitu. Jadi berarti seringkali program itu obsesi orang tua yang tidak tercapai pada masanya. Ini memang saya sering mendengar sih. Dan teman-teman saya Buk ya, kebetulan saya memang belum punya anak. Tapi teman-teman saya mereka sampai sadar bahwasanya kok setelah aku lihat anak saya kok seperti yang aku mau ya, belum tentu yang dia mau. Betul. Berarti kita membentuk takdir anak seperti kita. Padahal bisa saja dia lebih bagus dari kita kan gitu kan. Nah jadi salah satu tuh ya, jadi berarti memberi ruang untuk anak berekspresi, kemudian dengan tidak banyak melakukan pengekangan, mengontrol untuk hal-hal yang misalnya negatif ya gitu. Tapi kalau yang positifnya yang dia lakukan kan nggak perlu dikekang. Jadi bukan obsesi, bukan maunya orang tua. Nah, gitu untuk ya. bilang ruang ini Bu, saya boleh nambahin nanyak ya. Apa tanggapan Ibu ketika bilang ruang? Orang tua kan kadang bingung. We don't know what they like, what they switch with them, match yang sama mereka. Kita nggak tahu apa yang cocok sama mereka. Jadi dibawa nih Bu, dikasih les ini, semuanya dicoba. Baru nanti dipilih satu. Pernah nggak ditanya, kamu mau apa? Ini maunya mama, ini maunya papa. Maunya kamu apa? Ya, harusnya begitu pertanyaannya balik ya. Ini yang bagusnya kan begitu ya. Jadi bagaimana maunya orang tua, kemudian dikomunikasikan kepada anak, tapi orang tua juga harus mendengar gitu. Maunya anak itu apa? Jadi kalau bisa mengakomodir maunya anak, itu akan harmonis ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah anak menjadi tertekan karena hanya mengikuti maunya orang tua gitu. Jadi ke ruang konseling saya tuh paling banyak ini. Orang tua bawa anaknya nih ke ruang konseling karena Bu tolong dong ini anak saya lagi bermasalah, tolong dibantu dikonselingin dulu. Ketika kita konseling ternyata yang bermasalahnya orang tuanya gitu. Saya nggak punya masalah Bu. Loh tapi kata orang tuamu kamu butuh, ya mereka yang butuh masalah, mereka yang terlalu memaksakan keinginannya kepada saya. Saya juga punya gitu, punya jiwa, punya angan-angan, punya pemikiran, punya perasaan gitu. Nah ternyata
karena orang tua tidak bisa melihat ya gitu apa yang dirasakan, apa yang difikirkan anak, sehingga akhirnya yang berjalan programnya keinginan orang tua. Oke. Gitu. Kemudian kita juga harus menghargai lah gitu perasaan anak ya. Iya. Saya nggak mau itu mas, saya mau ini. Gitu. Nah ini tambahin lagi Bu, bagaimana keinginan anak itu lebih kepada hal-hal yang mungkin condongnya negatif? Ya di situ peran orang tua Mengontrol. untuk mengontrol Ya. gitu. Tapi kan kita harus tahu supaya anak tahu itu kenapa negatif. Yes. Berarti yang harus dibangun kan sebetulnya Komunikasinya ya, lagi. kemudian rasionalitas Yes. berpikir dia ya. Ketika dia tahu yang dia inginkan itu tidak bagus, ya, kemudian anak itu kan juga harus diajarkan gitu. Ya kamu ini pilihan hidupmu. Kamu mau Benar. menjadi orang baik, jalannya ini. Ya. Kamu mau menjadi orang buruk, jalannya ini. Tapi dari semua perjalanan itu punya pembelajaran gitu ya. Nah, fungsi orang tua itu adalah memberitahu gitu, yang baik mana, yang tidak baik mana. Tapi konsisten ya, gitu. Jadi Jangan berubah-berubah. bukan nanti orang tua nunjukin ini yang baik, tapi dia juga nggak lakukan. Nah ini kan nggak konsisten. Jadi Jadi berat ya Bu. nggak jadi model. Berarti harus jadi model. Yes. Jadi anak menjadi model, kemudian kita mengajari anak tuh bertanggung jawab. Gitu. Saya mau A, B, C, D. Oke, untuk apa itu? Apa manfaatnya buatmu? Kemudian kalau kamu dapatkan itu, gitu kan? Apa yang bisa kamu pelajari, yang bertambah dari dirimu? Jadi memang itu aspek kita ngobrol ringan, tetapi yang diasah kan Diasah, berpikir ya, benar. berpikir kritisnya, rasionalnya, logic frame-nya, supaya ketika dia ingin melakukan sesuatu gitu, dia tahu untuk apa, gitu. Bukan ikut-ikutan sama temennya. Nah itu yang negatif kalau ikut-ikutan. Jadi dia nggak akan dapat pembelajaran apa-apa. Kemudian memenuhi kebutuhan anak lah ya. Sebagai orang tua kita kan harus memfasilitasi anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi gitu. Jadi kita berpikir menyayangi anak, tapi justru kita tidak melindungi anak. Yang tadi tuh ya, memasukkan anak ke tempat yang dia nggak suka, itu kan membuat dia merasa tidak nyaman kan. Dan pada saat itu dia merasa tidak terlindungi. Betul, loh kok saya dimasukkan ke sini nih gitu. Saya nggak suka bela diri gitu. Tapi orang tua berpikir biar kamu tangguh lah, jangan diganggu orang gitu kan. Tapi anak merasa aku nggak butuh ini gitu. Nah jadi memang antara memfasilitasi anak dengan kemudian obsesi kita sebagai orang tua itu yang harus kita berpikirnya bijak. Ini maunya saya atau maunya anak. Oke, maunya saya juga saya sampaikan. Kemudian maunya anak saya dengarkan gitu ya. Kemudian kita rembuk nih. Gitu. Umur berapa? Umur TK aja itu udah bisa bernegosiasi, ya kan? Udah bisa berdialog sama anak TK gitu. Kalau kita terlatih membawa anak itu berkomunikasi sejak awal, gitu. Jadi sejak anak TK itu dia bagus ya. Gitu. Jadi kita akhirnya mendidik anak, mengajari anak, membimbing anak, mengarahkan anak, itulah fungsi kita sebagai orang tua. Oke. Nggak bisa digantikan oleh babysitter, nggak bisa juga digantikan oleh guru. Iya harus ingat itu. Iya. Nah guru itu membantu kita di dalam mendidik anak dalam hal akademis ya, mencerdaskan kognitifnya gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa lepas tangan gitu ya. Jadi itu ya, ada banyaklah kesalahan yang saya lihat, kesalahan orang tua ya di dalam mendidik anaknya. Pertama terlalu mengatur. Jadi ribut nih kan, sering berantem nih anak kecil lah coba diatur. Ribut apalagi orang dewasa, apalagi anak remaja. Makin ribut nih. Benar. Kan gitu, karena dia sudah punya dunianya, dia sudah punya perjalanan ya, dia sudah punya lingkungan gitu kan. Terus kita atur gitu. Nah, susah, berantem nih mulu nih pasti. Kemudian mengaturnya pun secara berlebihan gitu. Ya, kita berpikir mau apa sih gitu. Kan lebih bagus kita ajak tuh dialog. Kemudian kita mengatur anak tapi tidak mengekspresikan dukungan kasih sayang. Ya kita berpikir saya mau jadi orang tua yang tegas, tapi ternyata ketegasan itu diterjemahkan anak dengan kekasaran. Tuh. Dengan kekejaman. Contoh nih ya, kita ya, bilang, kenapa sih mama marah-marah saya? Gitu. Terus mamanya bilang, saya marahin kamu karena saya sayang kamu. Nih saya tanya nih ya, ekspresi orang sayang dengan ekspresi orang marah sama nggak? Beda. Beda banget. Jadi ketika kita marah-marah yang diterjemahkan anak apa? Ya lagi marah, lagi emosi. Makanya, jadi sayangnya di mana? Hilang. Ya. Gitu kan gitu. Jadi
mengekspresikan kasih sayang itu ya bener ya, kasih sayang, mengelus ya kan, memuji, senyum, memeluk, itu ekspresi kasih sayang. Kalau mau marah ya marah gitu, Ya. jadi it's clear gitu ya. Jadi nanti anak juga memahami emosi itu juga clear, nggak dia campur aduk, aku sayang tapi dia marah gitu, nggak bisa ya. Kemudian dia menghormati perasaan lah ya gitu, bahwa anak juga punya perasaan ya. Dipaksa dia nggak suka, kita aja orang dewasa nggak suka ya, dimarah-marahi kita juga nggak suka. Jadi kita menghargailah perasaan anak, menghormati dirinya sebagai manusia karena dia punya jiwa kan gitu ya. Kemudian mendisiplinkan anak juga jangan di depan orang lain, ini kesalahan yang sering terjadi. Mendisiplinkan anak, misalnya anak melakukan kesalahan tuh langsung ditegur gitu ya. Dia kan punya harga diri ya gitu. Bagusan nanti udah di rumah tadi gitu ya, misalnya dia kan salim dong sama tante terus nggak mau gitu kan, bagi kita tuh kan sebuah ini nggak sopan gitu ya. Terus kita langsung marah, ini nggak sopan nih, salim sekarang. Maksa kan. Udah diajarin pun. Nah buat gitu. mama malu Bener, aja gitu. Udah ada tekanan kan, padahal itu nggak bagus gitu. Artinya tidak bijak. Lebih bagus nanti sesudah sampai di rumah baru kasih tahu. Jadi adalah yang mama rasa kan gitu ya, mama sedih deh tadi lihat apa nggak yang atau gitu ya, apa nggak menurut, yuk kita cari yuk seharian ini tadi apa yang nggak pas yang kakak lakukan, harusnya, atau adik lakukan atau abang lakukan, apa ya gitu kan. Ya udah kasih tahu, tadi waktu ketemu tante ini Bener. mama minta salim nggak gitu kan, ya. enggak gitu. Kira-kira itu sopan nggak, enggak. Nah, Dia jadi bisa jawab, dia lebih bagus. Nanti kira-kira bagus nggak itu. Kalau ketemu orang akhirnya dia nanti mengubah itu. Jadi kalau dimarahin langsung malah besok-besoknya dia udah asal ketemu. Jadi temennya si mama nih tadi jadi momo gitu. ketemu dia udah duluan. Gara-gara tante nih saya kena marah nih gitu kan. Nah jadi itu jangan juga ya, jadi membuat image yang negatif. Dan kemudian tuh yang menghukum tuh janganlah berlebihan. Menghukum jangan berlebihan. Mungkin boleh ditekankan yang dimaksud dengan menghukum jangan berlebihan itu gimana Ibu? Yang pertama, hukuman yang bersifat menyakiti fisik. Oke. Itu berlebihan ya. Memang Tapi sakit kok cubit dikit gitu boleh gak sih? fisik. Jadi kan gak mungkin gak pernah di... Carilah hukuman yang lebih edukatif, yang lebih kasih sayang lah. Saya ya. pernah dengar soalnya kan kadang-kadang, Lis, kau kan belum punya anak, kau nggak tahu rasanya pas lagi gitu kan, kau kan nggak tahu. Itu pernah kan Bu dengar kayak pastinya kan? Berarti di situ kan yang perlu belajar untuk mengendalikan emosi ya orang tuanya, bukan anaknya ya. Jadi bukan persoalan anaknya, tapi persoalan kita sebagai orang tua gitu ya. Berarti orang tuanya butuh konseling dong ya. Emosi manajemen ya Bu ya. Manajemen emosinya. Karena memang kita nggak pernah ya menghadapi itu kan. Nah jadi kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tuh sering kita lakukan gitu. Hal-hal yang kecil aja ya gitu. Jadi membandingkan, memarahi, menegur, mengatur terlalu berlebihan gitu ya. Seolah-olah anak itu nggak punya privacy gitu ya. Kemudian nggak punya kemampuan berpikir. Terus gimana kita mau bilang nanti udah dewasa nih, jadi persoalan ya. Karena ketika fase-fase pembentukan karakter di fase anak nggak terbentuk, nanti di dewasa ketika kita menuntut udah nggak terbentuk. Jadi misalnya begini ya, banyak orang tua, Bu gimana di remaja sih ya Bu ya, supaya anak saya yang remaja ini itu bisa mandiri. Terus saya bilang, sejak kecil diajari mandiri nggak? Enggak. Nah terus tiba-tiba datangnya kemandirian dari mana gitu. Nah berarti itu masih bisa dibentuk nggak sih Bu? Bisa. Kalau anaknya sendiri juga melihat itu sebagai sebuah kebutuhan gitu ya. Dia akhirnya harus membentuk dirinya. Jadi berarti karakter yang sudah terbentuk diubah kembali dari dirinya. Iya. Nah, yang bisa kita lakukan kan cuma memotivasi, memfasilitasi, menstimulus gitu ya. Jadi dia sendiri yang menemukan kesadaran ya, kesadaran dirinya akan karakter pribadi yang apa yang dia inginkan, atau dia ingin membangun masa depan yang seperti apa gitu. Nah, itu harus datang dari dirinya. Oke, that's why Bu, ini sembari kita ngobrol kan, makanya ada orang bilang sedini mungkin ketika kamu ngasih dia banyak belajar, ngasih dia banyak milih, di saat itu mungkin lebih bagus. Karena nanti ketika dia udah beranjak SMP, remaja, dia itu udah akan mampu memilih. Dan dia menolak. Dan terus kita bertemu dengan case-case yang seperti begini. Ya mau gimana ya Bu Lisa, mau gimana ya Bu Ramadhani, memang udah diajak anaknya, memang kita tahu itu penting. Tapi si anak tidak mau. Tapi si anaknya tidak mau. Misalnya seperti misal kita bilang lah Bu, sekolah lah. Sekolah penting ya Bu ya. Sebagai orang tua kan
Kita sadar itu adalah salah satu bagian yang penting sebagai ya at least untuk akademisinya, sosialisasinya. Namun kan kadang-kadang kondisi sekarang banyak faktor mungkin dengan gadget, banyak sekali faktor-faktor X yang membuat si anak tidak terdorong untuk belajar. Dan orang tua dilema dengan mendengar banyak konten-konten pembelajaran yang jadi orang tua juga jangan maksain kehendak diri sendiri. Dimana kalau anak nggak mau ya jangan dipaksa. Tadi yang ibu katakan kan seperti itu. Nah itu kan kondisi kan memang sudah terjadi. Itu di usia mungkin kita bilang labuk ya remaja. Berarti saya bisa simpulkan itu terjadi memang bisa karena pada saat dini tidak dibentuk. Terakhirnya pas mau bentuknya ibaratnya di pertengahan jalan. Dan itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Begitu ya Buk ya. Intinya kan begitu kan. Tidak disarankan. Hanya saja kalau orang tua Anda yang sudah tengah jalan seperti ini gak perlu khawatir. Masih bisa untuk dibentuk. Bedanya lebih capek. Betul. That's why kenapa orang bilang kalau anaknya udah baru lahir, didiklah semaksimal mungkin. Saya Buk ya, saya adalah saksi yang melihat nih. Banyak orang-orang yang kalau anaknya dididik, saya gak tahu pengalaman Ibu juga mungkin boleh sharing ya sebagai data. Anak yang benar-benar dididik 0 sampai at least kita bilang 6 sampai 8 tahun. Habis itu baru dibiarkan dia sangat mandiri dan membuat decisionnya. Dibandingkan dengan anak yang tidak dididik benar dengan waktu kecil tapi baru sibuk dididiknya remaja. Sesudah besar ya. Sesudah besar kita bilang lah SMP udah mulai remaja. Ya, itu terjadi perbandingan ya Buk ya? Bisa sih, cuman itu tadi ya effortnya agak lebih besar ya. Jadi contoh ya, saya kasih contoh. Ketika anak saya masih kecil ya, masih TK SD. Kita kan pengen anak itu maunya baca lah. Sekolah itu kan harus membaca, belajar. Belajar tuh dengan membaca salah satunya. Ya bacalah bukunya gitu. Tapi kita kemudian tidak pernah melatih dia untuk dari awal mengenal buku. Nah jadi ini salah satu contoh. Saya juga mau mengatakan bahwa pembentukan perilaku itu gak ada yang instan ya. Jadi dia tuh memang harus betul-betul diprogram. Jadi yang saya lakukan untuk anak-anak mengenal buku atau mencintai buku adalah ya itu dari kecil dia sudah dibiasakan dengan buku. Ya, kemudian dibiasakan dia punya bukunya gitu ya. Ini buku abangnya, ini buku adik ya gitu ya. Walaupun dia waktu itu masih umur 3 tahun, 4 tahun kan ada buku-buku pengenalan huruf ya gitu. Dia sudah diajarkan tentang buku. Kemudian setiap bulan itu selalu ada jadwal ke toko buku. Jadi dia boleh beli 1 buku setiap bulan, jatahnya 1 buku. Nah itu artinya itu kita kondisikan gitu. Kalau sekarang kemudian kok anaknya rajin-rajin baca, ya iya orang dari kecil gitu kan. Sama dengan anaknya kok kritis ya, iya dari kecil dia diberi kebebasan untuk mengekspresikan pikirannya. Kok anaknya main gadget terus ya, orang dari kecil dikenalin gadget. Supaya diam dikasih gadget. Nah, jadi udah besar suruh stop. Ya nggak bisa kan gitu. Berarti jadi, kata kuncinya memang dari sejak ini selagi bisa. Ini biasanya kan kita tipsnya buat orang-orang tua muda ya gitu, atau orang-orang tua yang ingin punya anak lagi ya. Jadi kalau anak pertama nggak diprogram, coba deh gitu ya pada di anak kedua tuh diprogram, mulai dari hamil ya sampai diri kitanya sendiri juga kita program, kemudian sampai dia lahir gitu ya, diprogram lah itu. Hasilnya pasti beda ya. Genetik enggak gitu. Kenapa? Bedanya karena ada programnya. Karena orang tuanya punya pengetahuan. Yes. Ya, jadi orang tua yang punya pengetahuan pasti dia punya kemampuan untuk mendidik anaknya dengan baik. Ya, membangun, menciptakan iklim ya untuk pertumbuhan perkembangan anaknya sehat ya. Tapi dibandingkan dengan orang tua yang enggak punya pengetahuan itu. Jadi pentingnya bagi orang tua untuk dia tetap belajar gitu. Jadi programnya gimana ya harus belajar gitu ya, biar create pengen anaknya seperti apa bisa dikondisikan, tapi programnya ya at least tetap menghargai sang anak ya. Wah ini kalau kita ngobrol bisa seharian saya Buk ya. Udah makin seru banget. Tadi kita udah bahas sebenarnya kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua, tips bagi orang tua juga gimana biar bisa memahami psikologi anak dalam dunia pendidikan. Nih saya pengen nanya Buk, nih tambahan pertanyaan kan kita bilang tentang psikologi anak.
ada isu nih, psikologi anak zaman dulu sama sekarang berbeda. Bisa lah zaman dulu diginiin, zaman sekarang kan nggak bisa. Apa tanggapan Ibu? Ya, memang beda zaman, tentu beda kondisi ya gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena pasti gak akan nyambung kalau kita mendidik anak kita dengan zamannya kita dalam aspek tertentu ya, misalnya dalam aspek akademis. Ya kan mata pelajaran, teknologi, pembelajaran itu kan berbeda dengan zaman dulu. Kita mau ngajarin anak secara konvensional, sekarang sudah teknologi, udah gak mungkin. Maka kita sesuaikan kan metode pembelajaran anak dengan kondisi kekinian. Tetapi ketika kita bicara value, nilai-nilai, keyakinan, itu gak ada beda zaman. Itu tetap sama. Zaman dulu sampai zaman now ya tetap harus punya value. Itu prinsip. Jadi ada yang bisa dibawa gitu di zaman dulu ke sekarang, ada yang tidak. Nah, yang sering kita lakukan sekarang kita mengejar ya kondisi yang kekinian, tapi kadang-kadang kita melupakan prinsip-prinsip di pendidikan yang lalu ya, yang bagus-bagus tuh kita tinggalin. Yang terutama terkait dengan value, karakter ya. Kita lebih sibuk ngejar-ngejar akademisi tapi kita lupa dengan kepribadian si anak sendiri. Iya, kita lebih sibuk mengejar-ngejar prestasi tapi kita lupa dengan moral gitu ya, gitu. Nah, ini adalah situasi yang harus diseimbangkan. Siapa yang punya peran? Orang tua dan dunia pendidikan gitu ya. Karena jangan sampai begini nih Mbak Lisa. Yang memprogram anak kita itu orang lain atau dunia di luar keluarga. Karena tak dipungkiri kan Bu, secara psikologi seseorang terbentuk dari lingkungan. Lingkungannya salah satu faktor pembentukan paling kepribadian lingkungan. besar yang saya tahu banyak kan, Bu. peneliti itu kan teori yang mengatakan begitu. Tapi memang faktanya begitu. Ketika anak kita sudah beranjak lebih besar, dia bereksplorasi ke lingkungan, dia berinteraksi dengan lingkungan. Maka yang memprogram dia adalah lingkungannya. Ya. Ketika dia sekolah, maka yang memprogram dia adalah sekolahnya. Kalau yang memprogram dia adalah salah satunya sekolah, berarti yang harus dilakukan orang tua adalah memilih sekolah yang sesuai gitu untuk pembentukan karakter kepribadiannya. Tergantung tujuan orang tua. Saya yang penting anak saya cerdas, akademisnya bagus, ya sudah dia fokus ke situ. Tapi ada orang tua, saya mau juga anak saya cerdas tapi dia juga punya karakter yang baik, maka dia akan cari sekolah itu. Jadi untuk tujuan kita menjadi orang tua dan menjadikan anak kita seperti apa, maka itu kita harus bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan tumbuh kembangannya juga bagus. Supaya jangan orang di luar diri kita yang memprogram dia, tapi kitalah yang memprogram. Kan gitu ya. Kemudian dia mau ikut aktivitas apa nih di luar sekolah, maka kita tanya anak, kita program. Dia boleh ikut apa, dia yang disarankan ya untuk dia ikuti. Ya, apakah hobi dia semua, apakah dia punya hobi, apakah dia punya lingkungan yang lain-lain yang kita anggap itu mendukung perkembangan dia gitu ya. Jadi memang ya nggak gampang ya gitu jadi orang tua. Jangan berpikir saya masukkan anak saya ke sekolah ini udah dibayar mahal kok gitu ya. Terus emang itu mesin laundry ya. Begitu kita masukin keluar langsung bersih. Ya nggak bisa lah ya gitu. Jadi tetap saja iklim lingkungan yang paling dekat sama anak itu ya keluarga, orang tua gitu. Jadi iklim ini juga harus dimiliki di rumah gitu. Jadi kalau dia orang tua nggak punya, itu yang nanti yang memprogram anaknya adalah ya itu di luar, orang gadget, TV, internet ya gitu. Sekolah kalau bagus, sekolahnya dipilih, lingkungannya bagus, baguslah dia kan gitu. Tapi kalau lingkungan sekolahnya nanti tidak bagus, ya dia pasti akan tercetak seperti kebanyakan yang ada di anak-anak di situ gitu kan. Jadi beda, itu yang harus dipahami oleh orang tua. Dan ini mungkin tambahan ya Bu, pernah nggak dapat pengalaman begini? Saya nggak pernah ngajarin dia ngomong kayak gitu loh Lis. Saya nggak pernah kasih dia contoh begitu. Oke. Dan yang entah dari mana dia belajar itu, berarti itu bisa aja terdapatnya di gadget atau di lingkungan. Mungkin orang tua tidak mengajarkan secara langsung, tetapi melakukannya, cara berinteraksinya. Begitu ya Bu ya. Wah, ini kadang kita suka lupa ya Mbak Lisa. Ketika kita bawa anak nih, kita bersama teman-teman kita, gitu, kita lupa gitu. Kita lagi ngobrol. Kita ngobrolin apa, gayanya seperti apa, bahasanya seperti apa. Ini anak kan denger. Anak ini kan peniru ulung. Ya, peniru yang paling cerdas gitu. Nah, kalau kita kemudian mengekspresikan yang negatif, dia pasti akan ikut yang negatif. Maka di situ yang istilah orang tua menjadi model, itu menjadi penting gitu.
Jadi ya kalau mau punya anak baik berarti kita harus jadi orang tua yang baik lah. Kalau mau punya anak cerdas ya kita juga harus jadi orang tua yang cerdas. Kalau mau punya anak yang punya moral ya berarti kita juga harus jadi orang tua yang punya moral gitu. Baru bisa inline pendidikannya gitu. Wah, terima kasih sekali ya Buk ya. Ini kayaknya kalau kita ngobrol panjang lagi bakalan seru sekali. Tapi teman-teman gak perlu khawatir. Kita bakalan ngundang lagi Ibu Ramadhani untuk ngobrol dengan topik yang berbeda. Jadi di topik yang kali ini udah banyak sekali insight baru. Boleh dong Bu kasih satu closing statement untuk teman-teman, satu pesan nih. Biar semuanya makin paham, memahami mengenai psikologi anak dalam pendidikan. Ya apa ya, kita tidak bisa memutar waktu mundur. Karena hidup berjalannya maju. Jadi jangan melakukan kesalahan supaya gak banyak PR di masa depan. Saya suka di sini pantunnya ya Buk ya. Anda nggak mau punya PR banyak di masa depan, do something now, gitu. Betul. Karena makin ribet kalau ke depannya, ibaratnya benang kusutnya dibiarin. Kalau memang sekarang notisnya di usia 10 udah punya problem, jangan nunggu nanti di remajanya. Terima kasih sekali Ibu atas insight-nya. Thank you banget. Jadi untuk Ibu Ramadhani nanti kita ngobrol lagi di topik yang berikutnya. Iya, siap. Terima kasih juga buat Nakamura Education. Terima kasih. Baiklah minasan semuanya, setelah tadi kita mendengarkan obrolan singkat dengan Ibu Ramadhani, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Semoga semua para orang tua, guru, mulai sekarang yuk kita pahami psikologi anak dalam pendidikan. Semakin dini kita pahami, maka ini akan bisa menghasilkan sebuah program yang luar biasa. So mulai sekarang kalau Anda pengen jadi orang tua, belajarlah dulu jadi orang tua agar bisa menghasilkan anak-anak sesuai dengan keinginan Anda juga dan sesuai dengan program yang ingin Anda bentuk. So thank you so much yang sudah menonton. Jika Anda merasa video kami, obrolan kami ini bermanfaat, boleh langsung klik like, komen, dan boleh share kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you very much. See you.